Winger Jepang tebar ancaman jelang hadapi skuad Garuda. Ex-ketum PSSI semprot kelakuan pengecut Bahrain yang tolak main di GBK. Klub Eropa yang layak jadi pelabuhan baru bagi seorang Rizky Ridho. Reaksi tak biasa Tijani Reinders usai sang adik ditepikan Sintayong saat skuad Garuda dipermalukan Cina. Tekad Ramadan Sananta kembali ke timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule ikut berkomentar soal Bahrain yang menolak datang ke Indonesia. Seperti yang diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain mengeluarkan pernyataan resmi soal serangan di media sosial yang dilakukan supporter timnas Indonesia. Salah satu poin yang disebutkan BFA dalam pernyataan resminya adalah yakni meminta FIFA dan AFC untuk memindahkan venue laga kontra timnas Indonesia. Keinginan Bahrain untuk bermain di luar Indonesia mendapatkan tanggapan keras dari Iwan Bule melalui media sosial di Instagram pribadinya. Iwan Bule mengatakan bahwa keinginan Bahrain untuk memindahkan pertandingan di luar Indonesia sebagai sesuatu yang tidak adil. Dia juga menyebut alasan keamanan yang diajukan Bahrain sama sekali tidak berdasar karena Indonesia selama ini mampu menyelenggarakan event-event besar. Iwan Bule pun meminta kepada Bahrain untuk tidak seenaknya sendiri dengan mengubah-ubah aturan yang sebelumnya sudah disepakati oleh semua pihak. Alasannya adalah keamanan. Enggak lah, kita negara damai kok, pasti dijaga event-event besar. Ada pihak pemerintah Indonesia dan pihak keamanan bisa menjaganya. Jadi jangan mau enak sendiri, harus datang ke Indonesia. Tunjukkan bahwa Bahrain adalah tim yang menghargai keputusan yang sudah dibuat oleh FIFA dan AFC, ujar Iwan Bule. Winger timnas Jepang Kaoru Mitoma menebar ancaman jelang bertandang ke markas timnas Indonesia. Iya, timnas Jepang akan bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November mendatang. Pertandingan itu merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hingga laga keempat di putaran ketiga, tim berjuluk Samurai Biru itu masih belum tersentuh kekalahan. Mereka sudah mengemas 10 poin hasil dari 3 kemenangan dan sekali seri. Mitoma mengatakan catatan apik ini menjadi modal positif menjelang bertandang ke markas Indonesia dan juga Cina. Dua laga tandang berikutnya akan berat, tapi kami belum kalah. Jadi kami ingin memenangkan laga tandang dengan baik dan mencapai titik di mana kami bisa mencetak gol di dua laga tandang berikutnya, ujar Kaoru Mitoma. Di sisi lain, timnas Indonesia saat ini merupakan satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim asuhan Sintayong mengoleksi 3 poin dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Sudah 7 bulan Ramadan, Sananta absen bermain di timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya untuk skuad Garuda terjadi pada Maret 2024 ketika menghadapi Vietnam. Sejak saat itu, Sananta tidak masuk skuad timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina, menjadi cadangan versus Arab Saudi, dan tidak masuk skuad menghadapi Australia, Bahrain, dan juga Cina. Sananta menyampaikan hasrat untuk kembali ke timnas Indonesia, namun striker berusia 21 tahun itu ingin membuktikan kegarangannya lebih dulu di Liga 1. Ya, mungkin saya ingin fokus lebih dulu di kompetisi bersama Persis Solo. Kalau di kompetisi bagus, Coach Sintayong bisa memanggil saya kembali untuk memberikan kesempatan bermain, dan saya bisa berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, ujar Sananta. Sejak debut dengan timnas Indonesia pada September 2022, Sananta telah 5 kali tampil dengan timnas Indonesia senior. Dari jumlah itu, ia sudah mencetak 5 gol. Baru-baru ini gelandang AC Milan Tijani Reinders ikut memberikan komentar untuk adiknya Eliano Reinders yang sudah debut di timnas Indonesia.
Eliano Reinders mencatatkan debut ketika timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Ketika itu, pemain PSC Zolek tersebut masuk sebagai pemain pengganti. Ia menggantikan peran Sandy Walsh di babak kedua. Tijani Reinders menyambut dengan bangga atas kesuksesan adiknya yang mencatatkan debut bersama timnas Indonesia. Gelandang AC Milan tersebut mengaku menonton semua pertandingan timnas Indonesia. Ia menyebut kesempatan ini bagus untuk Eliano. Sayangnya di laga kedua melawan Cina, pemain 23 tahun ini justru tidak masuk skuad. Eliano ditepikan oleh Sintayong. Maka dari itu, gelandang AC Milan berharap adiknya bisa mendapatkan banyak kesempatan di laga yang akan datang. Ia pasti bangga sekali dia dapat menit bermain pertamanya. Permainan yang agak gila sebenarnya melawan Bahrain. Saya nonton semua pertandingannya dan bagus buat Eliano. Semoga ke depan ada banyak match yang akan datang. Jelas Tijani Reinders. Nama Rizky Ridho terus mencuri perhatian karena kinerja apiknya baik di level klub ataupun timnas Indonesia. Dengan bakat gemilangnya, ex-back Persebaya Surabaya ini dinilai cocok abroad atau berkarir di luar negeri. Hal ini pun turut diamini calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Kevin Dix. Beberapa klub Eropa ini dinilai cocok untuk jadi pelabuhan baru bagi seorang Rizky Ridho jika dirinya memutuskan untuk abroad. Yang pertama, AS Trenčín. Salah satu klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan Rizky Ridho adalah AS Trenčín. Klub ini berasal dari Slovakia. Peluang Rizky Ridho merapat ke AS Trenčín muncul karena sejumlah pemain Indonesia yang bahkan berlabel timnas pernah merapat ke sana. Di antaranya ada Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Yang kedua, ada Ajax Amsterdam. Klub dari Belanda ini juga bisa jadi pelabuhan Rizky Ridho sebab ada banyak pemain Indonesia yang pernah berkarir di sana. Di antaranya ada Ezra Walian, Irfan Bahdim, hingga gelandang timnas Indonesia saat ini yakni Tom Haye. Dengan kinerja apiknya, Ajax bisa saja tertarik untuk merekrut Rizky Ridho. Sementara yang ketiga ada Como 1907. Klub asal Italia ini dinilai layak jadi pelabuhan berikutnya untuk seorang Rizky Ridho jika ingin berkarir di luar negeri. Kans Rizky Ridho gabung klub yang mentas di Serie A atau liga kasta tertinggi Italia ini pun cukup terbuka, sebab klub ini diketahui milik orang Indonesia, tepatnya Hartono bersaudara. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main.